Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan nge-review seekor kelinci lagi. Jadi ini yang kemarin sudah kita review, ini namanya Giant. Ini namanya nggak tahu ya, belum dikasih nama. Jadi ini belum tahu saya kasih namanya apa. Jadi ini yang jelas ini benar-benar baru ya teman-teman, benar-benar baru. Itu teman-teman bisa lihat dari penampilan tubuhnya, itu kekar, mantap, manis warnanya ya. Kalau teman-teman nggak percaya, ini bisa lihat dari atas juga. Nah, kalau ini kelincinya, ini namanya nih kelinci lokal ya teman-teman. Nah, sedangkan yang si Giant ini itu adalah kelinci Angora, semi Angora teman-teman. Sedangkan ini adalah kelinci lokal. Jadi ini saya kasih makan adalah pisang, buah pisang ya teman-teman, satu buah pisang panjang itu ya. Dan dia itu karena pisang itu lunak, makanya dia itu lebih enak memakannya, dan dia itu giginya itu tajam. Dan saya eksperimen masukkan waktu itu jari saya ke dalam mulut kelincinya. Enggak kelinci ini sih, enggak yang ini. Kelinci yang lain itu rasanya itu sangat sakit sekali. Dia itu giginya itu sangat tajam ya. Nah, itu namanya Tabi. Kakak saya yang ngasih namanya Tabi ya, baru dikasih nama kakak saya nih, ada nama kakak saya ya. Jadi ini namanya Tabi ya. Ini namanya Tabi, kayak bulu apa ya, kayak mirip sapi ya kalau saya bilang ya. Ini namanya si Tabi ya. Jadi dari desainnya, nah untuk dari desainnya ini mantap. Kalau dari samping ya, kita lihat dari samping saja atau dari depannya, itu tripod saya untuk menyangkutkan ke ini tripod saya teman-teman. Nih, untuk meletakkan kamera saya. Nah, jadi ini dia. Jadi ini bentuk dari belakang. Ini ternyata kelinci itu juga punya ekor. Ini bulunya itu sangat halus, seperti hanya sebuah karpet ya. Jadi telinganya itu warna hitam, putih campur hitam. Jadi dia itu tidak full hitam. Jadi dia ini umurnya berapa bulan, Kak? Umurnya berapa bulan, Kak, si Tabi ini? Tabi itu umurnya baru 4 bulan ya. Umurnya baru 4 bulan, sedangkan si Giant kelinci Angora itu umurnya sudah 5 bulan. Yes, selamat kepada kelinci. 5 bulan. Oh my god, happy birthday, happy new year sayang. Balik. Nah, ini sudah saya kembalikan kepada tripod saya lagi, kamera saya. Jadi ini saya tidak susah-susah lagi megangnya ya. Megang kameranya. Jadi sudah ada tripod, jadi benar ya saya megang kameranya. Jadi ini bentuk dari kelincinya itu sendiri. Ini untuk kayak awal kumisnya itu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Itu bisa kita sebut dengan kulit apa namanya ya? Kulit untuk landasan kumisnya kalau bisa kita bilang ya, atau bulu dekat hidung. Nah, itu berwarna hitam, full berwarna hitam. Titik-titik itu ada hitam titik-titik ya. Coba kita hitung dulu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mantap guys, bagus banget. Ya, alhamdulillah, ini berurusan kakak saya ya. Jadi alhamdulillah ini Ya, sudah datang. Kalau
YouTube aku namanya Arsya Putra. Jadi alhamdulillah. Nanti aku bakal tulis di thumbnailnya di deskripsi. Jadi alhamdulillah ini harganya cukup murah juga ditawarkan oleh orang yang menjual Harganya kelincinya. cuma 250 juta. Enggak sampai 250 juta, sorry ya. Sebentar ini saya atur dulu posisinya kamera saya. Nah ini dia itu putih, di dekat matanya itu ada hitam, di dekat matanya juga hitam ya teman-teman. Ini dikasih pisang ya, pisang apa namanya ini, sayur, pisang lagi, pisangnya panjang ya, terbelah menjadi dua. Terus ini yang terakhir ini ada pelet khusus dia ya, bukan pelet kucing. Jadi nih kita sudah bahas tentang tentang kelinci, seekor kelinci. Jadi kelinci itu saya sarankan ya kepada teman-teman baru pemula memelihara kelinci, itu jangan asal-asal memelihara kelinci aja. Perhatikan tempatnya, kalau jangan dijemur di bawah terik matahari. Itu yang pertama. Sorry ya teman-teman. Nah, yang kedua itu tidak boleh di tempat yang dingin. Usahakan selimutin dia sebaik-baiknya. Kalau kena panas dia tidak boleh, kalau kena dingin juga tidak boleh. Itu yang menyebabkan lama-kelamaan sakit dan akhirnya mati. Nah, yang ketiga, usahakan semungkin-mungkinnya itu tidak langsung menyentuh dengan air. Boleh sih dikasih minum seperti si Giant itu saya kasih minum supaya tidak dehidrasi pula ya. Itu minumnya itu usahakan juga itu tidak dingin pas suhunya. Jadi lihat pada posisinya ya teman-teman. Seperti misalnya ya posisinya. Misalnya di udara sekitar pas suhunya di sekitaran di 30 derajat Celcius atau paling enggak 35 lah ya. 36 itu masih boleh. Tinggi dari 37 itu saya sarankan sangat tidak boleh. Turun dari 38 derajat Celcius atau rendah dari 37 derajat Celcius itu juga tidak boleh karena dia itu kedinginan. Jadi ini aja bentuknya ya. Ini ada ekornya. Kita ini nggak bisa dihitung ya yang titik-titik hitamnya ini teman-teman, karena sangat banyak sekali. Nah, jadi untuk para pemula itu ada peraturan memelihara kelinci. Yang pertama, tidak boleh kena suhu yang dingin, itu pertama. Yang kedua itu tidak boleh kena suhu yang panas. Jadi nggak boleh misalnya teman-teman nggak sengaja terjemur di terik matahari, usahakan diselimutin supaya tidak kena panas atau tidak kena dingin. Yang ketiga itu jangan tarik telinganya ketika mengangkat, karena itu teman-teman bisa lihat di bagian telinganya itu ada seperti urat-urat. Jadi daun telinganya nggak boleh ditarik. Kalau kita tarik untuk mau menggendongnya, jadi alhamdulillah harganya itu murah ya. Dapat kelinci yang berkualitas. Teman-teman doakan juga semoga kelinci yang sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah, yang keempat, tidak boleh kena air walaupun titik-titik itu ya, agak titik-titik gitu ya guys. Sorry ya teman-teman, boleh kena air tetapi airnya itu tidak boleh dingin, jadi suhunya itu pas ya. Nah, ini dia itu lagi makan. Jadi ada peraturan untuk memelihara atau merawat kelinci. Jadi kalau kucing, kalau kita pelihara itu insya Allah nggak separah kelinci, nggak sensitif kelinci. Karena kelinci ini suka sensitif. Hidupnya itu kayak gimana ya?
Ya sensitif untuk antara mati dengan hidup itu sensitif. Kalau kucing agak sedikit lebih kuat daripada kelinci. Ketika kelinci itu coba teman-teman tes, ambil kucing, jatuhkan dari ketinggian. Nah, jatuhkan dari ketinggian, coba apakah dia masih hidup. Jatuh dari ketinggian maksimal, terserah teman-teman, ketinggiannya 400 meter atau dari gedung pencakar langit kayak Burj Khalifa mungkin. enggak canda ya, nggak mungkin lah ya, bisa selamat sih, ada aja ya. Nah, kalau kelinci, bandingkan sama kelinci, itu teman-teman jatuhkan dari ketinggian itu pasti ya nggak mungkin ya, itu umur tergantung Allah juga ya yang megang umur sih atas di tangan Allah sih ya, saya bukan apa-apa. Jadi insya Allah kalau kucing itu masih kuat kalau dijatuhkan dari ketinggian. Nah, ketika kelinci dijatuhkan dari ketinggian itu tidak membaik karena patah kakinya. Selain patah kakinya, dia itu tidak bisa membalikkan posisinya itu untuk menyentuh ke tanah duluan kakinya. Kalau kucing bagaimanapun kalau misalnya kena kepalanya mau terjun ke bawah, kita balikkan posisinya misalnya ke punggungnya, kepalanya ke kakinya ke atas ya, kepalanya atau punggung dadanya bisa langsung ke tanah ya. Kalau kucing bisa ngertiin ya maksud saya. Kalau kucing itu bisa membalikkan posisinya, menstabilkan posisinya kepada tanah, jadi bisa langsung ke tanah. Jadi mungkin kelincinya lagi diambil ya teman-teman, lagi dipinjam sama kakak saya. Jadi adanya si Giant aja. Mungkin sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.